Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 3C mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif, yaitu dua sampel berpasangan. Nah, selanjutnya anggota kelompok kami yaitu ada Izatun Nisa Cahyadin dengan NIM 121205082, Khairila Nazwa Nurrahmat dengan NIM 121205086, Khairunisa Wahidah dengan NIM 121205088, Muhammad Sabik Apipudin dengan NIM 12120501112, Mulki Solahuddin Al-Ayubi dengan NIM 12120501113, dan juga Mursyida Aziza 12120501115. Nah, langsung saja kita ke pembahasan apa sih pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan, yang akan dijelaskan oleh Izatun Nisa. Oke, baik. Pengujian hipotesis komparatif berarti menguji ukuran populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Perlu diketahui bahwa pengujian hipotesis komparatif ini ada di dalam statistika parametrik maupun statistika non-parametrik. Penentuan penggunaan statistika parametrik ataupun statistika non-parametrik tergantung dari pemenuhan asumsi-asumsinya, seperti data berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, dan beberapa asumsi yang lainnya. Juga berdasarkan dari skala pengukuran datanya, apakah interval, rasio, ordinal, atau nominal. Apabila asumsi-asumsi tersebut terpenuhi dan skala pengukuran datanya rasio atau interval, maka dapat menggunakan statistika parametrik. Begitupun sebaliknya, apabila asumsi-asumsinya tidak terpenuhi dan skala pengukuran datanya nominal atau ordinal, maka menggunakan statistika non-parametrik. Kemudian, sampel berpasangan adalah sebuah pengamatan dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, atau pengamatan yang memang sengaja dipasangkan. Contohnya yaitu ketika seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum atau sesudah penggunaan metode audiovisual. Nah, pada penelitiannya, subjek yang digunakan yaitu berasal dari populasi yang sama, hanya saja perlakuannya berbeda, yaitu sebelum penggunaan metode audiovisual dan sesudah penggunaan metode audiovisual. Next slide. Ya, di sini sudah ada tabel yang menyajikan macam-macam bentuk pengujian, baik yang bentuk komparasi ataupun korelasi. Ada juga yang menggunakan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Karena pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengujian hipotesis komparasi dua sampel berpasangan, maka yang akan kita gunakan yaitu statistika parametrik dengan uji T berpasangan. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai uji T berpasangan akan disampaikan oleh rekan saya, Sabik Apipudin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan uji T berpasangan. Nah, uji T dua sampel berpasangan atau variety test adalah suatu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan berpasangan tujuannya adalah membandingkan dua kelompok yang berpasangan atau membandingkan nilai rata-rata dua kelompok berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah uji penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol yang tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek. Jadi seperti objek itu natural gitu, tidak mendapatkan pelatihan. Selanjutnya itu objek setelah
mendapatkan penelitian. Nah, selanjutnya untuk syaratnya yaitu sampel yang digunakan bersifat random dari populasi. Jenis data yang digunakan adalah kontinu, interval, dan rasio. Kedua kelompok sampel saling berhubungan, artinya subjek pada kelompok pertama juga merupakan subjek pada kelompok kedua. Data digunakan berdistribusi normal atau setidaknya mendekati. Tidak terdapat otoriter pada kelompok data. Nah, untuk dan selanjutnya yaitu tentang tujuan penggunaan UJT berpasangan. Contoh pemanfaatan UJT berpasangan dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran sampel sebelum dan sesudah perlakuan atau kondisi yang berbeda. Contohnya seorang petani ingin mengukur tinggi sebuah pohon sebelum diberi pupuk dan setelah diberi pupuk. Apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Terus pengukuran sampel terhadap dua waktu yang berbeda. Contohnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dari pendapatan industri makanan dari sebelum dan sesudah pandemi COVID. Hingga pengukuran dilakukan terhadap sampel yang sama dengan dua bagian dari sampel tersebut. Contohnya seorang dokter ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dari kondisi ginjal pasien antara ginjal kiri dan ginjal kanan. Nah, untuk contoh yang lainnya itu semisal kita mengajarkan matematika pada kelas A itu semua rata-rata nilainya itu di bawah rata-rata ketika diajari oleh orang lain semisal. Nah, ketika kita mengajar kepada kelas A itu dan diajari oleh kita, terus kita mengajari mereka dan nilainya itu signifikan secara naik, berarti ada sebuah metode UJT tersebut. Nah, UJT berpasangan sering disebut UJT dependen, UJT berulang, atau UJT pengukuran berulang. Hal ini karena kan kita menggunakan kelompok sampel yang sama pada dua kondisi yang berbeda. Mungkin terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang prosedur pengujian UJT berpasangan yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, pertama-tama kita bakal ngejelasin apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Haila. Selanjutnya ada prosedur pengujian UJT berpasangan. Next. Nah, yang pertama yaitu merumuskan formula hipotesis, di mana ada H0 dan H1. H0 itu tidak terdapat perbedaan antara semuanya, terdapat perbedaan antara sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. Dan kedua yaitu rata-rata, simpangan baku, dan banyaknya data. Dengan rumus T sama dengan rata-rata dibagi simpangan baku atau akar N atau akar dari banyaknya data tersebut. Next. Yang ketiga yaitu menentukan tingkat signifikansi, di mana keterangannya itu ada alpanya itu 1% atau 5%, dan ada deka itu derajat kebebasan, yang dimana banyaknya data dikurangi 1. Lalu rumusnya T tabel sama dengan T dicari alpanya itu mau misalkan 1% atau 5%, dan dengan jumlah data
dikurangi 1 atau yang disebut derajat kebebasan. Yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. Mana H0-nya itu ditolak. Jika H0-nya ditolak, maka T hitung atau T hitung itu lebih besar sama dengan T tabel. Lalu jika H0-nya diterima, maka T hitung atau T hitungnya kurang dari T tabel. 5. Yang terakhir itu memberikan kesimpulan. Kesimpulan itu misalkan nanti nilai T hitung titik-titik atau lebih besar atau lebih kecil dari T tabel. Maka hasilnya itu kan antara H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Lalu artinya nanti dijelaskan alfanya berapa dengan berapa persen. Lalu nanti hipotesisnya dijelaskan terdapat perbedaan atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada contoh kasus akan dijelaskan oleh Mulki. Nah, terima kasih ya atas waktunya. Jadi di sini saya akan sedikit ya memaparkan contoh kasus dari bagaimana sih uji T berpasangan atau pair dari statistika penelitian ini. Nah, tentunya kan dari penjelasan dari Teh Kayla tadi ya, bahwasanya uji berpasangan ini itu mengkorelasikan antara dua data gitu. Pastinya ada dua data dari sesuatu penelitian gitu. Nah, itu tuh dibandingkan keduanya tuh. Nah, di sini saya mempunyai contoh ya, seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode audiovisual. Berikut adalah datanya. Nah, datanya kan ini ada dua ya. Ada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode audiovisual. Itu kan dua data, dua kondisi yang berbeda ya. Itu tuh dibandingkan keduanya gitu. Nah, di sini terdapat dua perbedaan dari datanya. Dari sebelum yaitu X dan sesudah yaitu Y. Nah, berikut ya datanya bisa terlihat sendiri gitu. Nah, lalu dicarilah gitu beda. Jadi uji T berpasangan ini tuh menentukan beda gitu, alias B ya. Cara menentukannya itu setiap data B sama dengan Y dikurangi X. Misalkan nih, ada 8575. Data 1 ya, X-nya itu N1 tuh 85, Y-nya X-nya 75. Berarti 85 dikurang 75 ya 10. Nah, itu adalah bedanya. Yang N-nya 2, Y-nya itu 90, X-nya 80. Berarti 90 dikurang 80 ya 10 gitu. Nah, itu tuh cara menentukan beda ya. Bisa juga dengan NN yang selanjutnya gitu. Lalu di samping beda itu ada B kuadrat. Setelah kita mendapatkan B, maka kita kuadratkan B tersebut sehingga didapatlah N1 tuh 10 kuadrat jadi 100, N2 tuh 10 juga, berarti dikuadratkan menjadi 100 juga. Nah, itu pun beberapa yang harus dicari gitu dari sebuah data yang ingin diuji oleh uji T berpasangan. Nah, selanjutnya juga dijumlahkan nih semua dari B dan juga B kuadrat ini, dihasilkanlah sigma B yaitu 130 dan juga sigma B dikuadratkan yaitu 1350. Next slide. Nah, tadi kan dipaparkan juga ya oleh Teh Kayla gitu ya, bahwa kita tuh harus menentukan rumusan hipotesis, harus menentukan dugaan sementara yang didapat setelah data itu diberikan gitu. Bahwasanya ada H0. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan dari tadi gitu. Apakah sebelum penggunaan metode audiovisual dan juga setelah penggunaan metode audiovisual. H1-nya itu terdapat perbedaan antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Jadi dari data itu ada nih perbedaan antara sebelum
penggunaan metode audiovisual dan juga setelah menggunakan metode audiovisual. Dengan data yang sederhananya H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan juga H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Setelah kita menentukan rumusan hipotesis, kita langsung menentukan nilai statistik uji. Nah, untuk menentukan nilai statistik uji ini harus diketahui ya dari misalkan B barnya gitu. B-nya itu rumusnya sigma B1 dibagi N. Nah, sigma B1 itu kan tadi didapat tadi data kan sudah dijumlahkan semua 130 dibagi itu tuh 25 ya, bukan 52, mohon maaf. Jumlah N-nya itu 25. Sehingga hasilnya tuh 5,2. Nah, setelah didapatkan dari nilai rata-rata beda atau B bar dari beda, kita menentukan nilai simpangan baku beda. Nah, simpangan baku beda ini simbolnya itu SB ya, dengan rumus yaitu sama dengan akar dari N sigma B1 kuadrat dikurangi sigma B1 dikuadratkan per jumlah N dikali jumlah N dikurangi 1 gitu. Nah, dengan N-nya itu 25, B1 kuadrat kan tadi sudah diketahui ya 1350 dikurangi B sigma B1 kan 130 dikuadratkan. Nah, itu dibagi 25 tuh N-1 kan tadi 25 dikurang 1 menjadi 24. Nah, setelah dihasilkan perhitungan didapatlah bahwasanya simpangan baku dari beda adalah 5,299. Next slide. Next slide. Nah, terima kasih. Lalu selanjutnya itu menentukan nilai statistik uji yang sesungguhnya gitu. Kita masukkan B bar T sama dengan B bar ya. Ini menentukan nilai T hitung gitu ya. Nilai T hitungnya itu T sama dengan B bar per SB dibagi akar N. T sama dengan 5,2 yaitu B bar yang tadi kita telah cari dibagi SB. SB itu 5,299 dibagi akar 25. Akar 25 kan 5 ya. Berarti 5,2 dibagi 5,299 dibagi 5. Nah, kita hitung dulu nih 5,299 dibagi 5 berapa? Hasilnya 1,06. Jadi 5,2 dibagi 1,06 sama dengan 4,91. Nah, itu kita dapatkan ya bahwasanya T hitung adalah 4,91. Lalu yang kelima menentukan nilai T tabel. Kan tadi T tabel itu didapat ya bahwasanya ada kita tuh T dari alfanya yaitu 0,05 dan juga derajat kebebasannya itu 25 dikurang 1. Nah, nilai T tabel dari T dari 0,05 dengan derajat kebebasan 24 yaitu 2,06. Nanti kita cari ya di slide terakhir. Nah, lalu kesimpulan nih, nilai T hitung yaitu 4,91. Tadi kan 4,91 ya lebih besar daripada T tabel yang ada pada tabel nilai uji T berpasangan yaitu 2,06. Sehingga H0 ditolak. Artinya dengan alfa 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode. Bahwasanya dari metode audiovisual ini benar-benar mempengaruhi pembelajaran siswa gitu. Karena H0-nya itu terdapat perbedaan gitu antara metode dengan keefektifan penggunaan audiovisual atau tidak gitu. Next slide. Nah, ini T tabel ya, cara menentukan T tabel itu bisa dilihat ya dengan derajat kebebasan 24 nih di yang sebelah kiri ya, dan juga alfanya 5%. Nah, didapatlah 2,0 kan 2,06 sesuai gitu ya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus dari uji T berpasangan atau pair. Nah, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengujian uji komparasi dua sampel berpasangan menggunakan SPSS. Nah, apa sih SPS itu? SPS itu adalah software pengolah data statistika ya. Jadi, ini mengolah dan menganalisis data.
Nah, ini tuh sangat membantu ketika kita mempunyai data itu dalam jumlah banyak. Karena kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Muci dan Kaila ya, itu kan bisa kita lakukan untuk melatih pemahaman kita terhadap uji komparasi dua sampel berpasangan ini. Nah, ketika kita memiliki data dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan SPS ini untuk membantu perhitungan kita. Nah, tapi dalam SPS ini hanya membantu kita dalam menghitung nilai statistik uji. Nah, dalam menentukan kesimpulannya atau keputusan akhirnya itu akan ditentukan kembali oleh kita. Nah, jadi yang pertama di sini langkah-langkah dalam melakukan uji dua komparasi berpasangan ini di SPSS tentunya adalah menginput data. Nah, sebelum menginput data ini akan jelaskan dulu nih. Nah, di sini kan kolom bagian bawah ini ada variable view dan data view. Nah, variable view ini adalah berfungsi untuk mengidentifikasi variabel yang akan kita input datanya. Di sini ada macam-macam ya penjelasan dari kolomnya. Nah, untuk nama di sini kita bisa tuliskan tadi data sebelum untuk yang pertama, kemudian yang kedua data sesudah. Nah, labelnya ini bisa kita tulis juga metode sebelum pengajaran ya. Tadi kan pengajaran menggunakan audio visual. Nah, ini metode setelah pengajaran. Bisa kita bikin. Nah, terus tipenya ini numerik bener ya, karena tadi data kita itu berupa angka. Nah, kemudian di sini desimal. Nah, desimal ini karena tadi data yang sudah disajikan, jadi di dalam perhitungan SPS kali ini kita menggunakan contoh data yang sudah dibahas oleh saudara Mulki tadi ya. Nah, itu kan datanya bulat ya, nggak ada desimal, jadi kita nggak perlu pakai desimalnya bawah. Nah, terus untuk pengukurannya ya, nah itu kita menggunakan skala karena datanya kan berbentuk angka gitu. Tadi yang udah jelaskan juga oleh Iza, datanya itu interval atau rasio parametrik. Nah, untuk selanjutnya, setelah itu baru nih kita bisa menginput datanya di data view ini. Nah, ini udah variabelnya udah ada namanya ya, sebelum dan sesudahnya ada keterangannya. Bentar. Nah, terus dalam masukkan datanya ini, tadi kan ada tabel juga ya, tabel datanya, ada tabel data sebelum dan sesudah. Kita itu bisa masukkannya secara manual, misalnya tadi yang pertama kayak 80, terus 75 misal. Nah, atau kita bisa juga udah menyiapkan data yang udah jadi gitu ya, terus di copy paste aja ke sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya di Excel dan juga tadi juga udah dibahas. Jadi tinggal di copy paste aja. Nah, terus ini kita paste. Nah, udah ini data sebelumnya. Nah, selanjutnya data sesudahnya. Nah, kita udah menginput data sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis. Jadi dua langkahnya tadi, input data dan analisis. Nah, analisis ini juga mudah ya. Jadi kita klik analyze ini yang di atas. Nah, terus kita kan melakukan uji komparasi. Jadi kita cari nih compare means. Nah, kita pilih. Nah, kita mau uji komparasi yang mana nih? Kan ada bermacam-macam ya. Tadi. Nah, sekarang kita maunya uji komparasi dua sampel berpasangan dengan uji t-test. Nah, berarti yang ini ya, paired sample t-test. Kita klik. Nah, terus ini ada nih pair-nya, pasangannya, pasangan 1, variabel 1 dan variabel 2. Nah, variabel 1 itu yang sebelum, nah variabel 2-nya itu yang sesudah. Jadi bisa kita masukkan. Nah, kita bisa masukkan manual seperti ini. Atau kita klik nih misalnya kolom mana yang mau kita isi yang ini.
terus kita mau isi dengan yang setelahnya. Nah, klik panah ini, udah. Jadi ini pasangan satunya, karena kita cuma punya satu pasangan data ya. Nah, terus bisa dilihat ini untuk options. Nah, itu ada namanya selang kepercayaan 95%. Nah, ini artinya tadi tingkat signifikansinya atau kemungkinan kesalahannya itu adalah 5% tadi, bener ya. Kita continue aja. Nah, terus ini udah bener kan? Kita klik oke. Kita tunggu outputnya. Nah, ini outputnya atau hasil penjelasannya. Bentar. Jadi ada 3 tabel. Nah, apa sih maksud dari 3 tabel ini? Nah, untuk penjelasan hasil dari uji SPSS kita ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Nisa. Nah, kepada Nisa boleh dilanjutkan untuk menjelaskannya. Baiklah, saya Hairunisa di sini akan menjelaskan tentang output dari hasil analisis pada aplikasi SPSS yang telah kita kerjakan bersama ya. Nah, outputnya dari aplikasi SPSS ini akan menghasilkan 3 tabel. Yang pertama yaitu ada tabel paired sample statistik, kemudian ada paired sample correlation, dan paired sample test. Nah, tetapi untuk melihat hasil dan juga kesimpulannya, kita melihat hanya dari 2 tabel, yaitu paired sample statistik atau tabel deskriptif statistiknya, dan juga paired sample test atau tabel hasil pengujiannya. Nah, pada tabel yang pertama terdapat 2 metode ya, dua sampel yang kita bandingkan, yaitu metode sebelum pengajaran dengan metode audiovisual dan juga metode setelah pengajaran dengan menggunakan audiovisual. Keterangan yang pertama kita dapat yaitu terdapat mean atau rata-rata dari nilai-nilai yang keluar dari sampel yang kita ambil, yaitu untuk sebelum pengajaran dengan metode audiovisual yaitu 74,00, dan juga setelah dengan metode audiovisual yaitu 79,20. Dengan N yang merupakan banyak data, yaitu sama-sama 25 data, dan standar deviasinya untuk sebelum pengajaran dengan metode audiovisual yaitu 7,500, dan juga setelah pengajaran dengan metode audiovisual standar deviasinya itu 10,173. Nah, pada aplikasi SPSS ini akan keluar tabel paired sample test, yaitu tabel hasil pengujian, di mana min-nya yaitu negatif 5,2, yang artinya metode sebelum itu lebih rendah daripada metode setelah pengajaran dengan menggunakan metode audiovisual. Dapat dilihat juga pada tabel pertama ya, min yang sebelum dan sesudah itu lebih besar yang sesudah, sehingga yang sebelum metode pengajaran sebelum dengan metode audiovisual lebih rendah dibandingkan dengan setelah menggunakan metode audiovisual. Selanjutnya yaitu dihasilkan standar deviasinya yaitu 5,299. Kemudian kita lihat ada tabel T, yaitu nilai T hitungnya negatif 4,906. Nah, kenapa negatif? Di sini positif atau negatifnya itu menentukan atau menunjukkan arah kemana hasil dari kedua sampel ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sig to teld, yaitu ada 0,000 yang artinya itu dibacanya 0,000, yang dimana T value dari tingkat signifikansi 5% itu lebih kecil daripada tingkat signifikansinya, sehingga dapat kita simpulkan dari hasil menggunakan SPSS ini bahwa H0-nya ditolak karena T hitung
yaitu T 4,906 lebih besar daripada T tabel yang sudah diketahui pada aplikasi SPSS yang secara otomatis, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pengajaran dengan menggunakan metode audio visual. Nah, mungkin begitu teman-teman untuk penjelasan kami mengenai uji komparasi 2 sampel berpasangan dengan menggunakan uji T berpasangan. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga semangat untuk belajar. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.